Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem penginjeksian. Saya mewakili dari kelompok 3 kelas 4A. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana hasil dari pengujian prestasi mesin yang kelompok saya lakukan. Yang saya bahas dalam video ini, yang kami bahas dalam video ini yaitu cara menghitung torsi, daya, konsumsi bahan bakar, kemudian apa itu emisi CO, CO2, HC, dan NOx. Yang ketiga yaitu kesimpulan tentang performa. Kemudian yang keempat kesimpulan emisi gas buang. Sebelumnya, apa sih itu pengujian prestasi mesin? Pengujian prestasi mesin ini adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui spark ignition engine beserta emisi gas buangnya. Pengujian ini dilakukan agar kita dapat menghitung seberapa torsi, daya, dan konsumsi bahan bakar serta apa saja emisi gas buang yang mungkin akan dikeluarkan pada bocoran mesin GL 160. Alatnya yang digunakan diantaranya yaitu dinamometer, gas analyzer, stopwatch, gelas ukur, mesin GL 160. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu torsi. Torsi mesin secara umum diukur dengan menggunakan dinamometer. Pada dasarnya terdapat 3 jenis alat untuk mengukur daya atau torsi, yaitu dinamometer penggerak, dinamometer transmisi, dan dinamometer absorpsi. Kemudian pada pengujian yang kami lakukan menggunakan dinamometer hidrolik yang termasuk dinamometer jenis absorpsi. Keuntungan dari dinamometer hidrolik yaitu tidak membutuhkan instalasi yang permanen. Artinya dapat dibongkar kembali, kemudian mudah dipindahkan dari satu mesin ke mesin yang lain. Yang ketiga, mudah dikendalikan oleh satu orang, yang kemudian dapat bekerja pada mesin yang besar atau putaran yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asel Alia Rahmat dari kelas 4A NIM 19020021. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari yang sebelumnya tentang cara menghitung torsi. Cara menghitung torsi yang pertama ada T sama dengan F kali B. Dalam satuan SI dinyatakan T adalah torsi, satuannya Newton meter, B sama dengan jarak lengan, satuannya meter, dan F gaya penyeimbang atau Newton. Dan ada juga rumus yang kedua, T sama dengan M kali G kali B. M adalah massa, G gravitasi bumi, B lengan denotes. Adapun hasil yang diukur dari pengukuran atau pengujian yang dilakukan di mesin GL pada saat putaran mesin 3000, tahap pengujian pertama menghasilkan 5,84 dan tahap pengujian kedua mendapatkan hasil 5,88 dan tahap pengujian 3 5,46. Jika dirata-ratakan pada saat RPM 3000 menghasilkan 5,73 dalam 3 tahap pengujian. Yang kedua, pada putaran mesin 4.500 RPM, tahap pengujian yang pertama mendapatkan 0,23, yang kedua 0,95, dan yang ketiga 1,47. Jika dirata-ratakan dalam 3 tahap pengujian pada saat putaran mesin 4.500 RPM mendapatkan rata-rata sebesar 0,88. Yang ketiga adalah putaran mesin pada saat 6000 rotasi per menit atau RPM. Tahap pengujian pertama mendapatkan hasil 26,25
Tahap pengujian kedua mendapatkan 26,67 dan tahap pengujian ketiga 26,15. Jika dirata-ratakan menjadi 26,36. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Akmil Kamudin. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu cara menghitung daya. Di situ ada rumus P sama dengan 2pi N per 60 kali T kali 10 pangkat 3. Dan P sendiri itu adalah daya, yang satunya adalah N per M. N adalah putaran mesin, yang satunya adalah RPM. T torsi yang dihasilkan. Dan di samping ada diagram pengujian dari penguji pertama sampai ketiga, yang warnanya itu berbeda. Yang warna hitam menunjukkan penguji pertama, merah menunjukkan pengujian kedua, dan yang biru menunjukkan pengujian yang ketiga. Dan di bawahnya lagi ada daftar putaran mesin dari nomor 1 sampai 3, yaitu nomor 1 pada putaran mesin kecepatan pada RPM 3000. Tahap pengujian yang pertama itu menghasilkan 1,83, dan pada tahap pengujian kedua menghasilkan 1,85. tahap pengujian yang ketiga menghasilkan 1,71, dan pada rata-rata putaran mesin pada RPM 3000 yaitu rata-ratanya 1,80. Yang nomor 2 pada putaran mesin pada RPM 4500. Tahap pengujian yang pertama itu menghasilkan 0,11, dan pada pengujian yang kedua menghasilkan 0,45, yang ketiga 0,69. Dan jika di rata-rata pada putaran mesin pada kecepatan 4500 menghasilkan 0,42. Yang ketiga adalah pada putaran mesin 6000 RPM. Tahap pengujian yang pertama yaitu menghasilkan 16,49. Tahap pengujian yang kedua menghasilkan 16,75. Tahap pengujian yang ketiga menghasilkan 16,42. Dan jika di rata-rata pada putaran mesin 6000 RPM menghasilkan rata-rata 16,55. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferry Ardiansyah dari kelas 4A. Di sini saya akan mempresentasikan dan melanjutkan tentang materi konsumsi bahan bakar. Konsumsi bahan bakar spesifik atau break specific fuel consumption BSFC adalah laju aliran massa persatuan daya. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana efisiensi mesin dalam menggunakan bahan bakar untuk menghasilkan daya. Rumus konsumsi bahan bakar spesifik yaitu BSFC RMF per P, di mana BSFC itu adalah konsumsi bahan bakar spesifik kilogram per kilowatt jam, dan M adalah massa bahan bakar kilogram per jam. Di sini ada tabel konsumsi bahan bakar dan juga rumus perhitungan konsumsi bahan bakar. BSFC M per P BSFC sama dengan waktu 50 mili per daya. Tabel konsumsi bahan bakar satu yaitu putaran mesin 3000 sampai tahap 1 yaitu 0,88, dan tahap 2 pengujian yaitu 0,09, dan tahap 3 0,98 dengan rata-rata 0,65.
dan yang kedua putaran mesin 3500 rpm. Tahap 1 pengujian yaitu 0,04 dan tahap 2 0,07 dan tahap 3 0,16 dengan rata-rata 0,09. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga putaran mesin 4000 rpm. Tahap 1 pengujian yaitu 0,62 dan tahap 2 nya 0,07 dan tahap 3 1,10 dan rata-rata 0,90. Sekian presentasi mengenai materi kondisi bahan bakar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Akbar, NIM 19020030 dari kelas 4A. Di sini saya akan melanjutkan slide sebelumnya yang berjudul emisi gas buang. Hasil pembakaran yang sempurna akan menghasilkan zat sisa pembuangan berupa karbon dioksida atau CO2, hidrogen oksida H2O, oksigen O2, dan nitrogen N2. Jadi proses pembakaran dalam prakteknya tidak selalu berjalan sempurna. Ada saatnya lain yang berbahaya juga yang mungkin bisa dikeluarkan seperti karbon dioksida, CO2, hidrokarbon HC, dan nitrogen oksida NOx. Selain itu, ada zat pula yang timbal dan sulfur yang berperan dalam proses pembakaran, seperti diantaranya sulfur oksida SO2 dan timbal atau PB. Di sini ada tabel parameter nilai ambang batas. Yang pertama, karbon monoksida atau CO, nilai ambang batasnya adalah 2,0, metode ujinya ECR 40. Yang kedua, hidrokarbon atau HC, nilai ambang batasnya 0,3, metode uji UDC plus EUDC. Yang ketiga, nitrogen oksid atau NOx, nilai ambang batasnya 0,15, metode ujinya mode atau cold start. Ada juga HC, CO2, dan NOx dan CO. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan lanjutkan dari yang sebelumnya. CO atau karbon monoksida adalah gas yang tidak berwarna dan tidak berasa, tidak mengiritasi dan tidak berbau. Namun dampak dari gas ini yaitu bisa menyebabkan sakit kepala, pusing, muntah, dan mual. Dan apabila berlebihan atau cukup tinggi bisa menyebabkan kematian. Hasil CO dari hasil pengujian oleh kelompok kami dapat, yaitu pada pengujian yang pertama kadarnya 0,38, kemudian yang kedua 3,4, ya, dan yang ketiga 4,13, dan rata-rata yang didapatkan yaitu 3,63. Kadar CO tertinggi didapat pada saat pengujian ketiga pada RPM di 6000 RPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyudin dari kelas 4A, NIM 19020009. Saya akan melanjutkan mempresentasikan PPT dari kelompok teman saya yang sebelumnya. Grafik nilai HC. Pengujian pertama disimboli dengan garis warna hitam. Pengujian kedua disimboli dengan garis warna merah, dan pengujian ketiga disimboli dengan warna biru. Kadar HC dan RPM 4500. Emisi mesin. Tahap pengujian pertama dengan hidrokarbon HC 184
Dan tahap pengujian kedua dengan hidrokarbon HC 190, dan tahap pengujian ketiga dengan hidrokarbon HC 235 dengan rata-rata 235. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Alwi Nur Fauzi dari kelas 4A, NIM 19020016. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang NOx atau nitrogen oksida. Untuk tahap pengujian yaitu ada 3. Untuk tahap pengujian emisi mesin nitrogen oksida atau NOx, tahap pertama yaitu 1.977, dan tahap pengujian kedua yaitu 1.621, dan tahap pengujian ketiga 1.648. Untuk rata-rata tahap pengujian ini atau pengujian nitrogen oksida, untuk rata-ratanya adalah 1.749. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Andra Nurstiadi dari 4A, NIM 19011. Saya akan mempresentasikan dari yang sebelumnya. Saya akan mempresentasikan dengan emisi gas buang emisi CO terendah sebesar 0,38 pada putaran mesin 300 rpm. Emisi HC terendah sebesar 124 pada putaran mesin 300 rpm, dan emisi NOx terendah sebesar 1,004 pada putaran mesin 1500 rpm. Performa mesin GL 160 dengan bahan bakar pertalite memiliki torsi mesin paling tinggi sebesar 26,67 saat putaran mesin 600 rpm. Daya mesin paling tinggi sebesar 1675 pada putaran mesin rpm 600 rpm. Konsumsi bahan bakar paling rendah sebesar 0,2 pada putaran mesin 600 rpm. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.